Assalamualaikum Mams, dunia pendidikan di tengah pandemi menghadapi banyak tantangan. Tidak hanya masalah kesehatan, tapi juga kebijakan-kebijakan baru yang tengah diambil pemerintah. Bagaimana kita menghadapinya? Simak tanya jawab kita hari ini bersama pakar pendidikan nasional, Profesor Dr. Arif Rahman, MPD. Assalamualaikum Prof. Arif Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Prof? Sehat-sehat ya Prof? Baik, alhamdulillah sehat ya. Oh, begini, ini di tengah pandemi dan memasuki era new normal. Sebenarnya pola belajar bagaimana sih yang ideal untuk anak dan juga bagaimana cara ideal yang mengajar untuk para pengajar? Ya, jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Nomor 1, prinsipnya sekarang yang paling penting adalah kesehatan. Pendidikan nomor 2. Ya. Dan yang lain-lain nomor 3, 4, 5. Tapi nomor 1 kesehatan. Karena itu saya tidak menyarankan adanya sekolah yang dibuka. Ya. Sebab mungkin daerah sekolah itu hijau memang. Tapi anak-anaknya kan datang dari daerah yang kuning, ya, oranye, ada yang merah malahan gitu. Karena itu saya menganjurkan kepada sekolah-sekolah untuk selama ini menunggu pengumuman dari pemerintah, terutama dari Kementerian Kesehatan. Kita aman apa enggak gitu. Kalau sudah aman ya boleh. Lalu kita bersekolah seperti biasa lagi gitu. Nah, saya tertarik dengan terminologi new normal. Ya, ini era normal baru ini. Saya kalau menganggapnya apapun yang disebut eranya atau waktunya, tetapi pendidikan tidak boleh berhenti. Nah, pendidikan itu ada 3. Yang pertama, formal yang dilakukan di sekolah dengan struktur dan kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang kedua, pendidikan non-formal seperti pramuka dan yang lain-lain. Pesantren kilat maksud saya. Lalu ada yang jadi informal di rumah, formal di sekolah. Nah, ini non formal itu pramuka. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, kita harus masuk ke dalam suatu era yang saya sebut reformasi pendidikan pada saat atau pasca COVID-19. Jadi pendidikan itu tidak boleh berhenti. Apa sih pendidikan itu? Pendidikan itu hanya upaya, usaha ya, yang harus terprogram untuk mengembangkan potensi spiritual keagamaan, lalu kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Nah, faktor-faktor apa yang dikembangkan dalam pendidikan? Nah, faktor yang dikembangkan itu adalah faktor agama, ya, keimanan, ketakwaan kepada Allah. Lalu faktor kepribadian, ya, akhlak yang baik. Lalu faktor kesehatan. Nah, ini pandemi pada saat ini. Kemudian faktor intelektual, ilmu, cakap, kreativitas, ya, supaya anak-anak kita dan kita ini semua bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita singkatkan apa yang dimaksud dengan sukses pendidikan, slide 4. Sukses pendidikan itu bertakwa. Jadi kalau ada ilmunya orang itu sampai profesor, doktor, itu yang nomor 3 ya.
tetapi dia tidak bertakwa, lalu dianya juga tidak mempunyai kepribadian yang baik gitu. Saya anggap tidak sukses dia. Nah, kita melihat ada orang yang mempunyai kedudukan sampai menjabat, tetapi terjerat oleh KPK karena kepribadiannya itu tidak kuat gitu. Dia mudah terlena oleh keuangan yang sebetulnya tidak halal bagi diri dia. Lalu orang itu tidak juga melakukan ibadah. Itu sebabnya secara fisik saya menganggap sekolah yang baik itu kalau di Indonesia, kalau di daerah yang Islamnya mayoritas harus ada masjidnya, harus ada tempat ibadahnya maksud saya. Lalu harus ada tempat untuk agama-agama lain melaksanakan ibadahnya. Tetapi pendidikan itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus ada kerjasama dengan orang tua. Teruskan. Nah, orang tua itu harus mampu mengarahkan, berdialog, memberi pedoman, membimbing, dan watak anak itu muncul dia menjadi hormat kepada orang tuanya dan senang ngobrol, berdiskusi, ya. Anak itu harus merasa diperlukan dan memiliki tempat bertanya, sehingga nantinya produk dari peran orang tua dan watak anak yang seperti itu, anaknya bisa menjaga nama baik keluarga dan agama, mudah bersosialisasi, punya prinsip, dewasa, dan memiliki akar keluarga. Saya berhenti di situ dulu, Mbak Evin. Coba Ya, Prof. bantu dengan pertanyaan, silahkan. Begini, Prof. Pada saat ini kan semua orang dengan kondisi tadi Prof sebutkan new normal, ya, banyak adaptasi yang kita lakukan termasuk dalam cara belajar, terutama cara belajar di rumah. Banyak sekali sekarang sudah dilakukan home learning. Apakah home learning itu sama dengan homeschooling, Prof? Home learning itu learn at home. Ya. Kalau homeschooling itu adalah school at home. Beda kan? Ya. Jadi belajar di rumah itu home learning. Tapi kalau homeschooling itu dia mengikuti kurikulum sekolah, tetapi belajarnya di rumah, begitu. Yang nanti pada akhirnya mereka ada kesetaraan bisa mengikuti ujian-ujian gitu. Nah, homeschooling ini saya kenal dengan beberapa orang yang memang mengembangkan homeschooling ini karena rumahnya jauh dari sekolah, satu. Terus yang kedua, di sekolah itu tidak aman daerahnya, jadi lebih baik belajar di rumah gitu. Nah, sekarang dengan adanya pandemi ini, kira-kira aman nggak anak-anak itu pergi-pergi dari rumahnya? Kalau tidak aman, ya belajar di rumah. Tapi kalau belajar di rumah itu belajar apa? Nah, ini harus ada kerjasama antara guru dengan anak-anak. Umpamanya pada hari ini kita masuk kepada pokok bahasan 13 gitu. Dan secara virtual ini bisa dilakukan ya. Saya kebetulan cucu saya belajar di rumah dan berhubungan terus dengan guru-gurunya dan saya mengikuti. Ternyata mereka bisa mencapai prestasi akademis yang baik. Hanya satu yang saya juga ikut prihatin gitu, dia kangen sama teman-temannya gitu. Jadi saya katakan ya udah kamu chatting aja dulu sama teman-temanmu gitu. Jadi mengatur homeschooling itu harus ada jeda waktu yang diatur supaya anak-anak itu
bisa berhubungan dengan teman-temannya. Saya kebetulan membina beberapa lembaga pendidikan dan salah satu contohnya adalah lembaga pendidikan yang disebut Garuda Cendekia. Itu kita bikin jadwal, guru-guru membuat jadwal dan dia menjadi tutor gitu, sehingga insya Allah materi pembahasan yang dilakukan itu tidak semaunya anak maunya apa gitu, tetapi materi-materinya itu diarahkan kepada materi-materi yang seolah-olah sekolahnya pindah ke rumah gitu Mbak. Baik, namun demikian Prof, nampaknya pelaksanaan tersebut nih di saat ini memang belum terlalu lancar karena tentu ini masih menjadi pengalaman baru bagi banyak sekolah, dan keberhasilan belajar mengajar itu merupakan sebuah sinergi antara orang tua, sekolah, dan siswa itu sendiri. Nah, bagaimana Prof agar ketiga pihak ini, apa yang mereka harus miliki atau lakukan dalam rangka meraih satu kondisi pembelajaran, belajar di rumah berhasil baik, seperti itu? Kata kuncinya tadi adalah keberhasilan. Ya. Nah, sekarang kita perlu sepakat gitu. Apa yang dimaksud dengan berhasil? Gitu. Saya kalau umpamanya saya melihat anak itu tidak menguasai materi pelajarannya, tetapi dia senang membaca, saya anggap sudah berhasil. Seperti itu, ya. Baik. Tetapi kan sulitnya Mbak Evin, belajar ini ada yang dipatok dengan tuntutan harus selesai pokok bahasan sampai pokok bahasan 13, harus selesai pokok bahasan 20, seperti itu. Dan itu memang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah yang bisa mengorganisir program secara virtual itu, sehingga sekarang yang berubah adalah sekolahnya pindah di rumah gitu. Nah, jadi homeschooling betul, jadi the school at home gitu. Jadi itu bisa Mbak. Baik. Jadi homeschooling yang istilah yang selama ini kita kenal sebelumnya, yang sudah diterapkan oleh banyak orang tua sebelumnya, ini masih relevan dan bisa menjadi alternatif juga dilakukan ya Prof ya? Betul. Relevan. Baik. Dan itu adalah alternatif yang sehat, yang baik, dan bisa ditingkatkan mutunya. Dia tidak akan bermutu kalau nomor satu, programnya tidak ada. Dia tidak akan bermutu kalau umpamanya nomor 2, anaknya program ada tapi anaknya tidak menguasai. Nomor 3, dia tidak bermutu kalau anaknya tidak senang kepada mata pelajaran itu. Ya, saya tahu kok ada anak-anak itu senang tidak senangnya, mohon maaf, ini karena masa lalu begitu. Ada anak yang senang sekali kepada matematika, ya, dia tidak suka kepada bernyanyi, olahraga, dia senangnya memang matematika. Tapi ada anak yang senang kepada sejarah, ya. Karena apa? Karena guru yang memperkenalkan sejarah itu menarik sekali. Kadang-kadang guru itu bersikap sebagai seorang raja di zaman Kertanegara, gitu. Jadi kata senang itu menjadi kunci di dalam pendidikan. Gitu. Jadi sebab kalau tidak senang maka pendidikan itu tidak akan dikejar, ya. Jadi tetapi pada kenyataannya pendidikan itu secara utuh itu tidak akan bisa dikejar dengan senang hati, ya. Dia anak-anak seluruhnya, bangsa dan seluruh dunia ini, dia tahu bahwa ada target-target tertentu yang harus dicapai oleh mereka. Kita tidak boleh melepas semau-maunya seperti itu. Kata lepas dan semau-maunya itu adalah kata yang bertentangan dengan istilah pendidikan. Pendidikan itu tidak boleh lepas
dan tidak boleh semau-maunya. Nah, untuk bisa semaunya dan lepas, paling tidak ada waktu anak itu istirahat. Dia melepas lelah dengan nonton yang lain-lain. Dia melepas lelah dengan tiduran di rumahnya. Ya. Dan semau-maunya itu sebetulnya tidak ada di dalam kehidupan perkembangan pendidikan. Orang tidak boleh semau-maunya. Orang itu boleh semaunya tetapi terarah gitu. Baik. Prof, ini kan situasi pandemi ini sebenarnya kita juga masih belum tahu nih kapan berakhirnya. Nah, bagaimana? Apakah ada dampaknya terhadap perkembangan karakter anak, di mana kehidupan sosial anak-anak itu apakah akan terganggu ketika mereka harus belajar di rumah dalam waktu yang kita bisa bilang belum tahu sampai kapan nih berakhirnya? Ya, dari Menteri Kesehatan dan dari pengumuman di pemerintah bervariasi. Kita tahu bahwa di Jawa Timur itu jauh akan lebih lama dibandingkan dengan umpamanya di Kalimantan Tengah. Ya, Jakarta itu akan lebih cepat daripada Jawa Timur. Jadi secara nasional ini tidak bisa dipukul rata. Tetapi secara lokal dan secara regional ini mungkin bisa dikelompok-kelompokkan. Umpamanya Gubernur Jawa Barat atau Mas Anies Baswedan, Gubernur DKI, dia sudah memberikan rambu-rambu ya bahwa yang tidak boleh terjadi adanya proses pendidikan yang terlepas sama sekali sehingga pendidikan itu tidak tercapai tahap-tahap tertentunya. Saya ambil contoh. Kita ambil umpamanya ilmu bumi ya. Di dalam pelajaran geografi itu ada tahapan-tahapan mengenal pulau-pulau di seluruh Indonesia. Tahapan yang keduanya adalah mengenal kekuatan dari pulau-pulau di Indonesia. Supaya Pulau Jawa itu sampai disebut Jawa Dwipa karena sawah di Jawa itu kuat. Tetapi Pulau Sumatera itu disebut Pulau Karet karena memang di situ karet kuat sekali. Jadi itu tahap yang keduanya. Nah, tapi tahap yang ketiga di dalam pendidikan itu semua kekuatan alam dan manusia ini harus bersinergi jadi satu untuk kebaikan kehidupan, ya, bukan kebaikan hidup. Karena itu dalam terminologi pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan bangsa, tapi mencerdaskan kehidupan. Orangnya itu yang harus cerdas hidup dalam keadaan seperti ini. Dia harus punya kecerdasan. Kecerdasan itu beda dengan kepandaian. Orang yang pandai itu adalah orang yang menyelesaikan apa yang sudah ditetapkan. Tapi kalau orang yang cerdas, dia adalah orang yang bisa menyelesaikan sesuatu dengan cara yang beragam-ragam. Jadi kalau kita melihat kekuatan otak sebelah kiri dan kanan, ya, pandai itu lebih banyak dimiliki oleh otak belahan kiri. Tapi kalau cerdas itu dimiliki oleh otak belahan sebelah kanan gitu. Dan sekolah maupun rumah maupun hidup di masyarakat ini dua-duanya harus diberi pelayanan yang baik seperti itu. Sholat 5 waktu dengan jumlah rakaat yang ditetapkan itu otak sebelah kiri. Tetapi bahwa dia mau sholat tahajud, dia mau sholat duha, nah itu otak belahan kanan itu. Jadi mungkin paham ya seperti itu. Memang di dalam kehidupan untuk kita mampu umpamanya membaca Al-Quran itu, kita harus mengfungsikan dua otak ini, kiri dan kanan. Membaca Al-Quran itu tajwidnya tidak boleh
salah-salah gitu. Tetapi interpretasi dan terjemahan dari Al-Quran itu sangat luas sekali. Paling tidak ada 5. Filosofinya apa surat Al-Fatihah itu. Lalu yang kedua, apa pesan-pesannya, bukan filosofinya, pesan-pesannya. Yang ketiga, sumber-sumber untuk mencapai pesan dan filosofi itu apa. Yang keempat, keterampilan menerjemahkan ini di dalam kehidupan itu bagaimana. Nah, yang terakhir, ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan titipan kepada kita, dan ini Allah sendiri sudah mengatakan, hendaklah kamu ya menghadapi kehidupan ini dengan sabar. Sabar itu bukan diam, sabar itu menguasai ilmu, sabar itu ikhlas berupaya, sabar itu disiplin kepada proses dan sistem, sabar itu adalah mencari alternatif untuk menyelesaikan segala macam. Sesudah itu sabar itu pasrah, tawakal. Ya sudah, mau diapakan lagi, ini keadaannya seperti ini. Kamu tidak bisa berfrustrasi dan marah-marah terus. Tidak akan menyelesaikan masalah kita. Begitu, Mbak. Dan maka ketika kita tawakal, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang tidak duga-duga, begitu ya Prof ya. Aduh, tunggu sebentar. Saya ingin menyambar kata tidak diduga-duga, ya. Oh, baik. Kata tidak diduga-duga ini hanya Allah yang tahu nanti seperti apa dugaannya, gitu. Umpamanya seperti ini. Ada orang yang sudah berusaha. Menurut dugaan otaknya dia, ini harusnya minggu ini saya dapatnya sekian juta. Tetapi Allah mengatakan, kalau minggu ini kamu dapat sekian juta, kamu akan tidak bisa dekat kepadaku. Karena itu tunggu. Allah mempunyai waktu dalam hal itu. Ya. Seperti orang naik haji, dia bisa berplanning untuk pergi haji, tapi tidak diduga-duga. Haji itu penuh dengan ketidakduga-dugaan. Ya, aduh saya nggak menduga loh. Akhirnya saya pada waktu haji itu ketemu dengan seorang ustazah yang cantik sekali. Lalu ternyata dia berkenan dengan hati saya juga berkenan dengan hati dia. Jadi perjodohan terjadi di depan Ka'bah. Hal-hal yang seperti itu kita tidak boleh. Einstein sendiri sebagai orang yang bukan Islam dan ilmuwan tulen itu dia unggul di dalam terminologi yang disebut tidak objektif, ya. Segala sesuatu itu sangat subjektif dan segala sesuatu itu tidak diduga-duga. Itu Einstein. Siapa yang menduga pasti seperti itu, kata Einstein, dia bukan ilmuwan. Ya. Tapi kalau kita orang Islam, siapa yang mengatakan pasti itu adalah orang yang takabur. Tidak ada. Allah mengatakan kamu punya perhitungan dugaanmu seperti itu kan, saya tunda kebahagiaan kamu sampai kurang lebih 1-2 hari lagi, supaya karena saya mempunyai suatu hadiah yang kamu tidak duga-duga yang jauh lebih membahagiakan kamu. Iya, ini menarik ya Prof. Nanti kita simpan obrolan ini, nanti kapan-kapan kita ngobrol yang lebih panjang tentang ini. Tapi hari ini saya ada pertanyaan nih, akan saya tanyakan nih Prof. Ini kan lagi ramai nih Prof terkait aturan PPDB DKI mengenai batas usia. Ya. Nah, ini menimbulkan polemik berkepanjangan nih Prof. Bagaimana solusi terbaik yang menurut Prof Arief bisa berikan gitu agar ini tidak menjadi sesuatu masalah yang berkepanjangan? Ya,
Jadi PPDB di DKI atau di seluruh dunia, kata PPDB ini harus punya aturan. Ya. Dan aturan di dalam PPDB itu begitu detail sampai orang yang lahirnya lebih sehari aja nggak diterima. Gitu. Terus anak dan kata orang tuanya, salah apa ya aku mengandung dan melahirkan di hari itu, padahal itu. Jadi tetapi pemerintah harus punya pegangan. Nah, lalu saran saya kepada pemerintah dengan PPDB ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang memberikan kemungkinan-kemungkinan agar supaya yang tidak bisa memenuhi peraturan itu terlayani. Ya. Kuncinya harus terlayani. Kalau sampai tertolak oleh pemerintah, pemerintah bertentangan dengan undang-undang pendidikan, dengan undang-undang 45. Ya. Sebab di dalam undang-undang konstitusi kita tahun 45, pendidikan itu sebetulnya adalah pelayanan gitu. Ya, kata melayani itu menjadi kunci yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, pendidikan itu seperti taman, sehingga dia sebutnya taman siswa. Ya, kita harus melihat anak-anak itu ada bunga anggrek, ada bunga melati, tidak ada yang sama setiap anak itu. Jadi saya pikir antara kalau yang bicara itu adalah Kepala Dinas Pendidikan DKI, saya pikir dia benar ngomongnya harus begitu. Tetapi nanti pada waktu pelayanan pendidikannya, dia harus mempunyai sikap yang fleksibel, terbuka, dan kalau saya sebutnya sifat-sifat intelektual. Ya, sebab orang itu bisa loh pandai tapi bukan intelektual. Intelektual itu adalah orang-orang yang bisa melihat kemungkinan-kemungkinan yang banyak. Orang-orang yang bisa melihat pembaharuan-pembaharuan yang ada. Jadi PPDB di DKI ini harusnya menghasilkan suatu temuan-temuan baru. Jadi harus gimana ya? Harus gimana ya? Harus gimana? Kita tidak bisa mengatakan nggak bisa, udah kamu tertolak gitu. Ya nggak bisa. Itu bukan sikap negara republik, ya, demokrasi. Demokrasi itu datang dari dua kata, demokratian, ya. Kratian itu adalah rakyat. Jadi rakyat yang menentukan, bukan penguasa. Kalau penguasa yang menentukan itu, kalau dia nggak raja, dia diktator. Iya, Prof. Ya begini, apa namanya? Saya di sekolah ya, kalau umpamanya sudah ada desakan-desakan dari orang tua, dari ada anak gitu, udah duduk. Ini apa permasalahannya? Nanti ada orang tua murid yang mengatakan, ya anak saya disuruh pulang karena uang sekolahnya belum dibayar. Nah, saya tanya sama dia, ibu mau bayar apa enggak? Mau. Kapan bayarnya? Ya paling enggak 6 bulan lagi. Bisa enggak 3 bulan lagi? Saya lihat gelangnya, cincinnya berkilau-kilau. Terus saya waktu dia pulang saya bisik-bisik, Bu, gimana kalau itu untuk pendidikan aja? Dia ketawa. Pak Arif gitu ya. Jadi saya melihat beginilah. Hidup di dunia ini tidak ada yang bisa kita selesaikan dengan nyaman. Hidup di dunia ini tidak ada yang kita tidak bisa selesaikan dengan memenuhi semua kemauan manusia. Tidak bisa. Ya. Ada saja yang dari situ dikurangi, yang dari sini ditambah, yang sini dikurangi, yang sini ditambah, begitu. Itu baru namanya education. Saya tidak sedang dagang lemari buku yang di belakang saya ini. Tidak bisa.
Kalau lemari yang di belakang buku saya ini kan meterannya udah tetap seperti itu. Sebab buku-buku saya itu ada yang tingginya segini, ada yang tingginya segini. Dan itu semuanya fix gitu. Saya melihat pendidikan ini seperti ibu yang sedang hamil. Ya. Kalau ibu yang sedang hamil itu diberitahu oleh dokternya, ini hanya perkiraan saja loh Bu, mungkin ibu akan melahirkan minggu depan, tapi saya tidak bisa memastikan benar bahwa minggu depan. Nggak taunya lahirnya 5 hari sesudah nggak sampai 1 minggu. Jadi alam dan kamera yang di depan ibu itu berbeda. Kalau kamera yang di depan ibu ini kan ukurannya udah fix semua. Tapi kalau kita pendidikan itu termasuk benda-benda abstrak atau konkret yang tidak mempunyai aturan-aturan yang fix, kecuali sholat 5 waktu, kecuali pergi haji itu tawafnya 7 putaran, kecuali syainya itu harus bolak-balik dari Safa ke Marwah. Jadi seperti itu kira-kira. Baik, Prof. Nah, Prof, ada lagi nih. Pemerintah sedianya akan menghapuskan UN tahun depan. Nah, banyak sekali orang tua mengkhawatirkan apabila tidak ada UN, lantas bagaimana KPI yang akan menjadi tanggung jawab kewajiban baik pengajar maupun siswa. Nah, ini bagaimana menjaga kualitas agar pendidikan tetap berjalan baik begitu kalau UN-nya dihapuskan? Saya sebetulnya adalah orang yang menginginkan ujian nasional ini kira-kira berapa tahun yang lalu ya, 12 tahun yang lalu, saya bilang ujian nasional itu dihilangkan aja deh. Iya, ujian nasional itu lebih banyak mudaratnya daripada, iya, daripada daripada kebaikannya. Karena apa? Kenapa tuh, Prof? Ya, kenapa? Karena setiap kota, setiap kecamatan, setiap kabupaten itu mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan menjaga nama baik ketua dinasnya, pimpinan dinasnya. Jangan sampai di tempat kita tidak 100%. Membuat ujian nasional 100% itu mudah. Sudah aja nilainya semua, soalnya dimudahkan nilainya itu. Jadi saya melihat kemudaratannya banyak. Tetapi dalam pendidikan, evaluasi itu tidak boleh tidak ada. Sebab semua anak itu tidak akan puas kalau tidak orang tuanya atau gurunya mengatakan, aduh, adik hebat sekali, hebat gitu. Itu membuat anak itu, wah, saya besok akan lebih bisa hebat gitu. Tapi kalau dia sudah berupaya, terus kita jalan aja, tidak memberikan komentar apa-apa, dia akan bertanya, Bu, bagus nggak? Bagus nggak? Gambarnya bagus nggak, Bu? Bagus nggak? Gitu. Kalau orang tua yang matang, dia akan mengatakan, aduh, bagus sekali. Ini apa, Dek? Ini naga, Bu. Oh, naganya kok kayak ibu ya? Iya, memang ibu kayak naga. Jadi pendidikan itu evaluasinya bisa dengan tapi untuk kualitas mempertahankan seluruh Indonesia yang jumlah muridnya 51 juta dan jumlah gurunya itu 2,7 juta, harus ada harus ada evaluasi. Sebab negara dan pemerintah mempunyai kewajiban agar pendidikan di seluruh Indonesia ini paling tidak merata. Tapi bagaimana mau merata? Guru di Jakarta itu lulusan S3 yang menjadi kepala SMP. Sedangkan guru di daerah terpencil, dia itu adalah Pak Lurah yang kebetulan aja nggak ada orang lain lagi. Kadang-kadang militer yang berjasa di situ untuk pendidikan anak. Jadi kita hidup di dalam suatu kehidupan yang harus mempunyai prinsip. Dipastikan bahwa pendidikan itu berjalan. Siapa yang menjalankan untuk
untuk daerah-daerah tertentu bisa dibuat kualifikasinya. Jadi itu ujian nasional. Ujian sekolah ya pastilah ada ujian. Mana ada sekolah nggak ada ujiannya. Anak-anak kan sendiri bertanya, Bu kira-kira nanti ulangannya kapan Bu? Gitu, ini kan udah sampai pokok bahasan yang ke-13. Nah, mengapa? Karena membuat ulangan itu mempunyai konsekuensi, harus diperiksa. Periksa itu emang gampang. Nah, gampang, dibikin aja. Lingkarilah B bila benar, lingkarilah S bila salah. Tetapi kalau udah SC, mata kita bisa melekat untuk membaca apa ya sebetulnya anak-anak ini. Jadi memang pendidikan itu memerlukan dua-duanya. Yang tadi itu mengembangkan yang sistem lingkarilah B bila salah itu otak kiri. Tetapi kalau umpamanya penjelasan yang dijabarkan itu otak belahan kanan gitu. Baik, Prof. Belum lagi latar belakang anak-anak itu juga berbeda-beda ya, Prof ya. Iya. Ada yang misalnya hidupnya sudah relatif nyaman, dia terfokus belajar, sementara di daerah pedalaman mungkin untuk menjangkau sekolahnya susah, kemudian dia harus pulang sekolah harus membantu orang tua. Itu merupakan satu tantangan tersendiri yang membuat hasil akhir pembelajaran itu bisa berbeda-beda ya, Prof ya. Iya, betul. Saya tidak akan menyuruh anak yang harusnya membantu di pedalaman itu untuk bertani dengan orang tuanya. Tetapi di daerah itu harus ada pemerintah daerah yang memastikan paling tidak sampai SMP ada sebuah sekolah. Karena apa? Karena jadi yang disebut pendidikan formal itu akan meningkatkan kualitas bangsa dan negara ini. Kita tidak bisa melepaskan begitu saja, ya. Dan tapi kita juga tidak bisa mengekang keras sekeras-kerasnya. Jadi memang harus ada kedisiplinan, harus ada juga kelonggaran seperti itu. Jadi apa yang Anda tanyakan itu menjadi satu ajakan kepada semua pendidik supaya pendidik ini sadar, kita ini nggak bisa loh main patok aja kayak begitu. Namanya pendidik itu juga harus bisa melihat kemungkinan yang ada, gitu Mbak Elvin. Baik. Terakhir Prof Arief Rahman ini sudah dikenal luas sebagai pakar pendidikan, 50 tahun ya berkarya dalam dunia pendidikan. Prof minta nasihat dong buat para pendidik, pengambil kebijakan dan juga para siswa, bagaimana agar bisa bersama-sama membentuk ataupun berhasil dalam mewujudkan satu pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Ya, karakter apa saja yang harus dikembangkan? Nomor 1 yaitu yakin akan kehadiran Allah. Di dalam pendidikan yang nomor 2 itu harus terjadi semangat, ya. Lalu mempunyai pikiran yang luas dan sanggup bekerja. Tapi di dalam pendidikan itu harus hangat, optimis dan bersyukur. Dan harus bersih, tertib dan rapi. Ya, kita harus berani untuk yang benar dan bersedia untuk memberi dan meminta maaf. Kemudian ini yang penting sekali, toleran kepada kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna. Lalu nomor 10, penolong dan kreatif, imajinatif, keluar dari kebiasaan untuk hal yang baik. Nomor 12 selanjutnya. Slide 19 ya. Mandiri, yakin akan kekuatan diri tetapi jangan sombong. Kemudian mau belajar dan berpikir, bukan berpikir awam tapi ilmiah. Kemudian konsisten, memakai nalar. Tapi perasaan kita harus halus, cinta kasih sayangnya muncul,
Lalu terjadi hormat dan disiplin dan taat kepada azas dan sopan santun. Kemudian dapat dipercaya, dapat mengendalikan diri, bersikap adil dan sportif. Nah, ini yang terakhir. Kita kan semua berikhtiar sekarang ini. Tetapi kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau saya rangkum watak apa yang penting dimiliki oleh semua pihak, slide terakhir 20, yaitu nomor 1 adalah bertakwa. Ya, kemudian jangan kaku. Kemudian jangan terlalu banyak rahasia, agak terbuka lah. Kemudian jangan terlalu fleksibel, tetapi juga harus tegas. Ada rencana ke depan ini bagaimana? Ya. Kemudian kita mempunyai kemandirian, jangan tergantung kepada orang lain. Ada toleransi kepada kekurangan. Disiplin penting, ya. Lalu berani ambil risiko. Kadang-kadang suka dimarahi, ya tapi harus saya sampaikan. Itu sportif. Ya, guru-guru itu kalau salah diberitahu ada yang marah. Ya harusnya, iya ya salah gitu. Lalu ada kesetia kawanan, integritas, dan kita semuanya melihat ke masa depan untuk menyelesaikan tugas. Ini semuanya insya Allah akan membuat kita bahagia di dunia dan selamat juga di akhirat gitu. Jadi kalau baca doa ya Mbak Elvin itu kan Robana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah dan akhirati wakina azabannar, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Terima kasih Mbak Elvin atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam dari Mbak Deva. Waalaikumsalam. Prof, boleh tanya satu lagi nggak, Prof? Boleh, 2 lagi juga. Tadi kita sudah mendapat jabaran dari Prof Arif ya, itu luar biasa ya. Tadi ada berbagai macam poin yang harus dimiliki baik oleh para pendidik maupun para siswa. Nah, adakah parameter dalam penilaian 21 poin karakter tersebut dalam dunia pendidikan kita saat ini? Jadi kalau Anda menyebut parameter, kita kan mempunyai evaluasi subjektif dan objektif. Gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan kepada seorang anak meskipun dipaksain ya. Di sekolah saya katakan, ini anak ini kenapa kok diberi karakternya 87? Apa bedanya kalau karakter 87 dengan karakter 86,5? Kan susah. Karena itu di dalam evaluasi ada yang mengatakan baik, ya, buruk, kurang, buruk, kurang sekali, lalu baik, ada yang sedang, ada baik sekali, dan istimewa. Jadi ini berlaku di dalam pendidikan. Tetapi untuk menilai perilaku dari anak-anak, itu kita tidak boleh yang disebut menghakimi habis. Tidak boleh. Meskipun anaknya kurang ajar, anaknya itu tidak baik sama sekali, kita jangan mendokumentasikan itu. Tidak perlu. Apa didokumentasikan? Nanti dia akan melihat itu sebagai dokumen seumur hidup. Beritahu aja kepada dia, Dek, kalau kamu seperti ini terus nanti justru kamu akan sedih dan kamu nggak punya teman. Seperti itu. Ayo perbaiki. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita ada yang disebut sholat berjamaah. Ada yang disebut sholat itu sendirian. Itu. Ya. Kenapa ini seperti ini? Tuhan mengatakan di dalam kehidupan ada yang kamu harus sendiri. Kalau kamu nanti meninggal, kamu menghadapi segala sesuatunya sendiri. Tidak bisa berjamaah. Dan yang akan dihitung itu 3. Ya, amal ibadah kita, ilmu yang sudah kita manfaatkan, dan hubungan kita dengan Tuhan. Itu selalu dikatakan. Ya. Yang kita tinggalkan itu juga ada 3. Yang kita tinggalkan keluarga,
Yang kita tinggalkan adalah jabatan kita tinggalkan. Hal-hal yang seperti ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberitahukan kepada kita. Untuk itu saya selalu mentransfer dan mentransform ya apa yang dikatakan oleh Allah itu di dalam evaluasi pendidikan. Dan meskipun anak itu berkelahi habis-habisan sehingga lawannya babak belur, saya harus siap ya untuk menghukum anak itu. Tetapi hukuman yang tidak membuat dia jera lalu tidak bisa bangkit. Tetapi dia harus jera lalu dia mengatakan, iya ya, saya harus perbaiki diri saya. Saya sering sekali menghadapi orang yang anak-anak berkelahi, berebut perempuan. Saya bilang, hebat ini, yang mana sih ceweknya? Aku ingin ketemu. Terus kata gimana Prof? Di lab school apa di Garuda Cendici ya Prof? Iya ini Pak katanya. Sudah saya lihat ya memang oke lah dia. Terus saya bilang sama cewek itu, kamu ini direbutin sama laki-laki dua ini sampai berkelahi mereka. Alah, padahal saya nggak akan pilih dua-duanya katanya. Saya udah punya calon sendiri Pak di tetangga saya. Jadi kehidupan ini jangan seperti matematik gitu. Kehidupan ini harus seperti sebuah puisi Taufik Ismail ya, yang betul-betul menggugah diri kita dengan puisi-puisinya yang sangat santun dan sangat tinggi dan mulia sekali. Jadi saya tidak percaya bahwa sekolah yang dikelompokkan IPS dan IPA itu, terus kata orang-orang IPA lebih pandai daripada IPS. Kata siapa? Ya, pandai itu kan tidak terlalu penting. Orang yang penting itu adalah pandai-pandai. Pandai-pandailah membawa diri. Ya, orang Minang itu kan selalu mengatakan begitu. Ya, tidak kita perlukan orang cerdik pandai, tapi orang yang pandai-pandai membawa diri. Waduh, saya katakan Gundo Kanduang ini memang luar biasa. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah suatu obrolan yang sangat kaya dengan pesan-pesan yang saya terus terang saja berterima kasih kepada penggagas Mom Evin. Kalau nggak salah begitu ya ininya. Iya betul Prof. Betul Prof. Evin 123 T Ibrahim. Ya. Iya betul. Baik Prof Arief, terima kasih banyak atas ilmu yang sudah ditransfer hari ini. Luar biasa ini pembelajaran yang kita dapat hari ini. Mudah-mudahan kalau ada waktunya kita bisa ngobrol lebih banyak lagi ya Prof ya. Boleh. Sabar nih saya untuk tanya banyak hal yang berkaitan terutama dengan pendidikan. Iya, boleh. Baik Prof, terima kasih banyak. Kembali lagi saya baca doa. Boleh Prof, silakan Prof. Allahumma gfiril mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat qadiyal hajat. Ya Allah ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan semua yang kami rasakan ini menjadi suatu cobaan yang membawa kami kepada suatu kekuatan. Tidak hanya di dunia, tetapi di akhirat untuk Engkau jauhkan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdik pandai saja tidak cukup, tapi pandai-pandailah dalam menjalani kehidupan. Sabar dalam belajar, sabar dalam berproses. Semoga obrolan kita hari ini menambah wawasan yang berharga bagi peningkatan kualitas pendidikan Indonesia. Tetaplah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.